Shalom anak-anak sekolah minggu. Hari ini tanggal 31 Mei 2020 ketemu lagi dengan Lause Mariana dan Lause Huiling di kebaktian online sekolah minggu kita. Adik-adik semua sehat ya, semangat terus, dan Lause Mariana dan Lause Huiling juga sehat. Nah, kita sudah mau siap ibadah hari ini? Kalian sudah mandi belum? Udah makan? Ya, kalian semua harus sudah siap, sudah rapi, duduk yang manis, dan kalau ada Alkitab boleh dibawa, taruh di samping ya, dan kita sudah akan mau mulai untuk ibadah hari ini. ya mainannya disimpan dulu ya. Kita mau masuk ibadah pada hari ini. Oke, nah sekarang sebelum kita mulai, Lause mau ngajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama. Nanti ikut Lause berdoa ya. Mari kita tutup mata, kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini kami masih beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami ya untuk duduk diam, mendengarkan firman, bernyanyi, dan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, kita tetap berdiri ya. Lause mau ajak kita semua nyanyi Mars Sekolah Minggu. Nyanyinya dengan semangat ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah cipta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah beritanya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah cipta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah beritanya, muliakan sepanjang hidup. Ya anak-anak sekolah minggu, hari ini kita mau tetap bersyukur pada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus baik, Dia sudah memelihara kita, menjaga kita setiap hari. Lause mau ajak kita nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan, disambung dengan Allah Baik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa
Karena Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik jika kita percaya dan taat kepada Dia. Nah, seperti sebuah pohon anggur, ya. Nah, Lose kasih contoh nih, ada pohon anggur yang banyak carangnya. Nah, pohon itu begitu kuat menjaga buah-buahnya. Dan buah-buah itu pastinya jangan sampai jatuh. Nah, Tuhan Yesus diumpamakan seperti pohon anggur yang kuat itu. Dan adik-adik beserta dengan Lause adalah carang-carangnya. Tuhan Yesus sayang sama kita. Dia cinta sama kita. Nah, kita nyanyi ya. Kita nyanyi lagu Tuhan Yesus baik dan Yesus pokok dan kita caranya. Nah, kalau yang sudah bisa, kita nyanyi yang semangat. Ya, adik-adik semuanya dengan senyum ya. Walaupun Lause nggak bisa lihat kalian nih, tapi Lause percaya kalian pasti bersuka cita hari ini. Yuk, kita nyanyikan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang Lause mau ajak kita semua nyanyi lagu T-A-A-T, taat. Ya, kita sama-sama nyanyi, kita mau belajar taat seperti Tuhan Yesus sudah taat kepada Allah Bapa. Kita juga mau belajar dari kecil untuk taat kepada Tuhan Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Anak-anak sekolah minggu masih bersama dengan Lause kan? Kita masih mau bernyanyi lagi dan itu namanya good job. Nah, Tuhan Yesus senang loh lihat adik-adik mengikuti ibadah kita sampai saat ini. Jadi tetap ya, jangan kemana-mana. Nah, ada sebuah lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Lagu ini mengartikan sesuatu yang sangat baik sekali, yaitu Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Dia selalu menuntun kita dan membawa kita, menjaga kita, walaupun kita lagi sedih, marah, atau kecewa. Tuhan Yesus tuh tahu loh. Dan Tuhan Yesus itu mengerti perasaan kita. Nah, kita nyanyikan bersama-sama ya, supaya kita juga bisa nyanyi ketika kita lagi situasi yang mungkin kita nggak nyaman ya.
Kita nyanyi ya bersama-sama lagu ini. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Lause, sepertinya kita harus nyanyi lagi. Iya, karena tadi banyak yang masih belajar. Kita lancarin lagi ya. Ya, kita nyanyi 2 kali lagi ya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya anak-anak, sekarang kalian boleh duduk yang rapi, yang tenang. Siapkan Alkitabnya, kita mau dengar firman Tuhan dari Lauselina. Yuk kita panggil Lauselina. Lauselina. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya semangat ya. Semangat, semangat, semangat. Hari ini Lause mau menceritakan bagaimana anak-anak hidupnya bisa setia terus mengabdi kepada Tuhan. Anak-anak mengerti mengabdi enggak? Mengabdi itu artinya setia, mengikuti Tuhan, melayani Tuhan dari kecil sampai nanti dewasa, sampai tua, sampai selama-lamanya. Mau bersama-sama Tuhan Yesus. Untuk itu kita berdoa dulu ya. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berbicaralah kepada kami. Buka telinga kami Tuhan, biar kami boleh menyimak dengan baik, kami boleh mengerti, dan kami boleh menaruh firman itu dalam hati kami, sehingga kami bisa melakukan firman Tuhan yang Tuhan ajarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Lause bawa apa coba? Ya, ini Lause bawa ranting buat anak-anak lihat. Ranting ini Lause baru petik loh. Makanya bisa lihat masih banyak daun-daunnya yang hijau anak-anak. Tapi coba, bagaimana kalau ranting ini Lause setelah dipetik, tidak ada di pokoknya lagi, terus Lause diamkan. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Apakah masih hijau seperti ini? Apakah masih lebat seperti ini? Ternyata tidak anak-anak. Ranting ini akan menjadi seperti ini.
daun-daunnya mulai rontok, daun-daunnya mulai tidak hijau lagi, sudah layu, sudah kering. Ini sebentar lagi copot, ini sebentar lagi copot, ini sebentar lagi copot. Kenapa anak-anak bisa seperti itu? Ternyata pada saat ranting tidak tertancap di pokoknya, maka dia tidak dapat lagi makanan yang seharusnya. Dia tidak ada sumber kehidupan lagi. Dia tidak ada dapat minuman untuk dia bertumbuh. Sehingga ranting yang sudah dipetik ini lama-lama bisa mati sendiri. Lama-lama dia sudah tidak ada daunnya lagi, tidak bisa bertumbuh, tidak dapat berbuah lagi. Anak-anak, coba sekarang lihat gambar yang ini. Wow, buah-buahnya begitu enak. Buah anggurnya begitu banyak, begitu besar, daun-daunnya hijau, cantik, segar. Kenapa anak-anak? Karena coba lihat, rantingnya itu menyambung ke pokoknya. Jadi masih ada sumber kehidupan, masih ada yang memberikan makanan kepada ranting-ranting ini. Sehingga buah-buahnya bisa bertumbuh, daun-daunnya bisa bertumbuh. Tetapi bagaimana kalau ranting-ranting yang ini sudah mulai dipotong? Kalau sudah dipotong, maka buah-buahnya ini lama-lama bisa layu. Kemudian daun-daunnya juga bisa layu. Kenapa? Yang seperti tadi Lause ceritakan, bahwa karena dia tidak menyambung lagi sama sumber kehidupannya. Anak-anak, hari ini firman Tuhan kita itu ada di dalam Yohanes 15 ayat 5, dikatakan bahwa akulah pokok anggur. Siapa itu pokok anggur? Yesus diibaratkan adalah pokok anggur. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5 ini sangat-sangat jelas bahwa hidup kita harus sangat bergantung kepada Tuhan Yesus. Di mana kita yang sebagai ranting, Tuhan Yesus sebagai pokok anggurnya. Jadi kita harus terus bersandar penuh. Di dalam hati kita harus ada Tuhan Yesus. Kita akan baca sama-sama ya. Nah, kita baca dulu sama-sama satu kali. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bisa? Gampang ya, kita pakai gerakan. Ikutin Lause. Yohanesnya kita pakai begini. Ya, semuanya bisa? Coba, tangannya begini dulu. Iya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ingat anak-anak, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuah. Hidup kita sulit untuk diubahkan. Sulit kita hidupnya bisa bersaksi kalau kita tidak di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 5. Aku adalah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kepalanya digoyang-goyang gini ya anak-anak. Tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita ingat, di dalam Tuhan kita bisa bertumbuh dan berbuah. Anak-anak, pada kenyataannya, sering sekali hidup kita itu sulit bertumbuh, sulit berbuah. Walaupun sudah sering dengar firman Tuhan, sudah sering baca firman Tuhan. Nah, untuk itu, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kenapa orang sulit bertumbuh, orang sulit berbuah. Nah, anak-anak, maksudnya bertumbuh, berbuah, itu apa ya? Nih loh, artinya hidupnya yang kalau yang tidak bertumbuh, tidak berbuah itu
Yang tadinya marah-marah, tetap marah-marah. Yang tadinya bantah-bantahan tidak taat sama orang tua, tetap lakukan seperti itu. Yang tidak mau ngalah sama adiknya, yang masih suka berantem, masih lakukan seperti itu. Itu loh, hidup yang tidak bertumbuh, hidup yang tidak berbuah. Oleh karena itu, di dalam Matius 13 ayat 1-8, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bagaimana firman Tuhan itu ditaburkan dan bagaimana orang mendengarnya. Nah, di saat itu Yesus tercatat ada di danau. Banyak sekali orang yang datang untuk mau mendengarkan Tuhan Yesus. Di saat-saat itulah Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, kita bisa melihat bagaimana seorang penabur itu ceritanya. Adalah seorang penabur yang sedang keluar untuk memberi taburannya. Dia menabur dan benih-benihnya itu jatuhnya ke berbagai tempat. Ada yang jatuhnya di pinggir jalan, ada benih yang jatuhnya di batu-batu, ada juga benih yang jatuh di dekat semak yang berduri. Ada juga benih yang jatuh di tanah yang subur. Anak-anak, untuk benih yang jatuh di pinggir jalan itu apa yang terjadi? Sebelum dia sempat bertumbuh, ada orang yang mungkin sudah menginjaknya, mati, tidak bisa bertumbuh lagi. Atau mungkin saja akan ketemu yang namanya ada burung-burung yang sedang terbang. Melihat benih itu, lalu benih-benih itu akan dimakan dia. Sehingga benih-benih itu juga tidak jadi bertumbuh, tidak bisa bertumbuh lagi anak-anak. Bagaimana dengan benih-benih yang sekarang jatuh di bebatuan? Benih-benih ini akan cepat tumbuh anak-anak. Kenapa? Karena pasirnya itu tipis. Ya, dia cepat tumbuh, tapi sayangnya begitu ada matahari datang, dia sudah layu, dia sudah mati, dia sudah lemas. Dia terus mau bertahan, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada akarnya yang kuat. Pasirnya terlalu tipis. Nah, bagaimana dengan benih-benih yang akan bertumbuh yang dekat sama dengan semak duri? Benih ini juga akan terus bertumbuh, dan bertumbuh. Wow, cepat sekali bertumbuhnya. Tapi sayangnya semak berduri itu terlalu banyak. Mereka tumbuh besar, menghimpit. Tadinya benihnya yang mau bertumbuh, berbuah, tidak sempat berbuah lagi. Akhirnya benih itu juga mati anak-anak. Lalu bagaimana dengan benih yang jatuh di tanah yang subur? Oh, sekarang kita lihat benih ini tumbuh, berlipat. Bahkan di dalam firman Tuhan katakan ada yang tumbuh menjadi 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, berbuah dan berbuah banyak anak-anak. Dari perumpamaan yang tadi kita sudah dengarkan ceritanya, anak-anak tahu nggak penabur itu sebenarnya mengibaratkan seperti apa? Menggambarkan apa? Penabur itu adalah Tuhan Yesus. Benih itu apa? Benih itu adalah firman Tuhan. Dan tanah-tanah itu, wadah itu adalah seperti hati kita. Jadi kita mau seperti jenis hati yang seperti yang mana? Mau yang seperti pinggir jalan, yang mau seperti di batu, ataupun yang semak duri, ataupun yang tanah yang subur. Anak-anak, kalau yang di pinggir jalan itu adalah contohnya seperti anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan, tapi dia menolak, dia tidak mau terima, dia mengabaikan, bahkan ada yang tutup telinga, dia tidak suka firman Tuhan. Oleh karenanya, orang yang seperti itu, walaupun firman Tuhan ditaburkan, tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Nah, jenis yang kedua itu yang benih yang jatuh di batu-batu. Batu-batu itu mengibaratkan
pada saat ada kesusahan, ada kesulitan, itu gampang sekali kita meninggalkan Tuhan. Gampang sekali kita tidak mau ikut Tuhan Yesus. Nah, kemudian yang ketiga seperti apa? Ketiga, bagaimana benih itu tidak bisa bertumbuh di semak berduri. Itu ada godaan-godaan, kesenangan. Wah, ini jamnya main game. Aku mau main game. Ini aku nggak mau sekolah minggu dulu. Aku mau nonton film kartun dulu. Nah, itu yang terjadi anak-anak. Begitu kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan, tetapi ada godaan yang di luar datang. Akhirnya kita mengikuti godaan itu, kita tidak jadi mau kembali kepada apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, bagaimana yang keempat? Yang keempat itu dikatakan di ayat 23, anak-anak, dikatakan bahwa yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, ataupun 30 kali lipat. Nah, anak-anak, kalau kita mau jadi benih yang subur itu, supaya benih itu bisa subur di hati kita, itu seperti apa? Berarti hati kita itu harus disiapkan dengan baik. Tanah yang baik adalah hati kita yang baik. Hati kita yang dipersiapkan. Hati yang punya Tuhan Yesus di dalamnya. Sehingga bisa menghasilkan buah-buah dari firman Tuhan. Jadi yang pertama adalah hati kita yang subur, ada Tuhan Yesus dulu. Terima Tuhan Yesus dulu. Anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan, jangan mengabaikannya, tapi harus menjalankan, melakukan firman Tuhan itu, sehingga hidup kita itu berbuah, bertumbuh. Bagaimana yang disebut dengan berbuah, bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan? Yang hidup kita selalu mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Contohnya, kita suka menolong teman-teman kita berbagi apa yang bisa kita berikan kepada teman-teman kita. Kita juga bisa yang namanya menolong teman-teman kita, sayang sama papa mama, sayang sama adik-adik, karena Tuhan mengajarkan kita untuk terus mengasihi. Anak-anak, jadi kita mari mau bertumbuh bersama, mari kita mau berbuah bersama, selamat memberikan kesaksian kepada orang lain. Anak-anak yang hidupnya punya kesaksian, sehingga orang lain yang melihat anak-anak, orang lain itu bisa melihat perbuatan Tuhan. Itu yang kita mau, itu yang Tuhan Yesus mau. Jadi, langsung ingatkan, seperti ranting-ranting ini, harus tetap ada menyambung ke pokoknya, sehingga dia tidak layu, dia tidak mati, tetapi dia berbuah dan bertumbuh. Anak-anak hidupnya, sama juga Lause, hidupnya juga harus bertumbuh berbuah dengan cara tetap ada di dalam Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menjelaskan, menceritakan bagaimana Tuhan boleh menjadi pokok anggur hidup kami yang memberikan kehidupan kepada kami, menjadi sumber kehidupan kepada kami, sehingga hidup kami boleh bertumbuh, berbuah, bersaksi kepada orang-orang lain dan menjadi saksi-Mu Tuhan, supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Amin. Nah, bagaimana anak-anak sekolah minggu? Firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Lause kita, ya Tuhan akan memberkati kita dan kita akan mempraktekkannya ya. Nah, kita sama-sama akan tutup ibadah kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih dan diikuti dengan doa Bapa Kami. Bapa terima kasih.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, anak-anak sekolah minggu, kita berjumpa lagi minggu depan di channel yang sama. Bye-bye.